Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnadia Nurziada, mahasiswa Teknologi Agroindustri dengan NIM 2041810012 Universitas Internasional Semen Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah penanganan dan pengelolaan limbah agroindustri, khususnya yang berasal dari limbah tongkol jagung. Yang pertama, yang melatar belakangi saya memilih limbah tongkol jagung adalah karena tanaman jagung merupakan komoditas penting bagi Indonesia, dan juga jagung merupakan kebutuhan pangan utama masyarakat dan nilai permintaannya cukup tinggi. Lalu pada saat ini juga pemerintah menjadikan tanaman jagung sebagai komoditas pangan utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Bagian dari tanaman jagung yang biasanya dimanfaatkan itu hanya bijinya saja, sedangkan bagian lain dari tanaman jagung itu tidak termanfaatkan dan menjadi limbah. Limbah dari tanaman jagung itu berupa jerami, kulit jagung, dan juga tongkol jagung. Karena produksi jagung di Indonesia sangat tinggi, maka jumlah limbahnya pun juga sangat banyak, terutama limbah tongkol jagung. Karena pada umumnya tanaman jagung itu mengandung 30% limbah tongkol jagung. Maka dari itu saya memilih limbah tongkol jagung ini supaya limbah ini dapat termanfaatkan dan memiliki nilai jual. Karena jika tidak termanfaatkan, itu dapat merugikan lingkungan. Selanjutnya adalah karakteristik limbah. Limbah tongkol jagung secara berdasarkan sifat fisiknya itu berwarna putih kekuningan, keras, berbentuk lonjong dengan panjang 15-20 cm dan diameter 4-5 cm. Untuk sifat kimianya, limbah tongkol jagung ini memiliki kandungan lignoselulosa, di mana terdapat kandungan lignin 20%, selulosa 45%, dan hemiselulosa 35%. Selanjutnya adalah potensi limbah tongkol jagung secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, produksi jagung di Indonesia itu sangat banyak. Dapat kita lihat pada tahun 2018, produksi jagung di Indonesia adalah 30,56 juta ton dengan luas lahan panen 5,73 juta hektar. Tingginya produksi jagung di Indonesia maka berdampak pada tingginya jumlah limbah yang dihasilkan, terutama limbah tongkol jagung. Karena tanaman jagung mengandung 30% limbah tongkol jagung. Selanjutnya adalah secara kualitatif. Secara kualitatif, tongkol jagung mempunyai kandungan lignin 20%, kadar selulosa 45%, dan kadar hemiselulosa 35%. Lalu potensi energi tongkol jagung adalah 55,75 kJ. Karena kandungan energi yang relatif besar, maka tongkol jagung ini berpotensi dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya adalah alternatif penanganan. Ada 3 alternatif penanganan. Yang pertama adalah limbah tongkol jagung dijadikan sebagai pakan ternak. Jadi tongkol jagung itu dapat dijadikan sebagai pakan ternak karena terdapat kandungan protein. Tetapi kandungan protein pada limbah tongkol jagung itu sangat rendah, yaitu 2,94%. Sedangkan kandungan protein ternak itu minimal sekitar 6-8%. Sehingga harus diberi beberapa perlakuan untuk meningkatkan nutrisinya. Lalu tongkol jagung juga mudah terkontaminasi oleh kapang Aspergillus flavus yang memproduksi senyawa beracun. Maka dari itu perlu juga dicari metode pengawetan tongkol jagung agar bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya adalah alternatif penanganan yang kedua, yaitu tongkol jagung dapat dijadikan sebagai kerajinan. Jadi tongkol jagung dapat dijadikan sebagai kerajinan yang unik dan menarik dan memiliki nilai jual.
Tonggol jagung mengandung selulosa dan lignin yang berperan dalam menjaga kekuatan tonggol jagung untuk dijadikan sebagai kerajinan. Dalam pembuatan kerajinan dari tonggol jagung ini perlu dilakukan proses pengeringan hingga benar-benar kering, karena kalau masih ada kandungan airnya itu dapat memicu tumbuhnya jamur. Selain itu, limbah tonggol jagung juga perlu dilakukan proses pengawetan dengan larutan cuka agar menjadi lebih kuat dan keras untuk dijadikan sebagai kerajinan. Selanjutnya adalah alternatif penanganan yang ketiga, yaitu dijadikan sebagai bioetanol. Karena tonggol jagung mempunyai kandungan lignoselulosa yang relatif tinggi, maka limbah tonggol jagung ini berpotensi dijadikan sebagai sumber energi, yaitu dimanfaatkan sebagai bioetanol. Selanjutnya adalah prioritas penanganan. Untuk prioritas penanganannya ini adalah dijadikan bioetanol. Kenapa bioetanol? Karena tonggol jagung merupakan limbah jagung yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak memiliki nilai jual. Tonggol jagung memiliki karakteristik sifat kimia yang mengandung bahan lignoselulosa yang berpotensi sebagai bioenergi terbarukan berupa bioetanol. Jadi limbah tonggol jagung ini memiliki kandungan lignoselulosa yang dapat digunakan menjadi bioetanol. Lalu yang kedua, bioetanol merupakan salah satu energi alternatif yang dapat menggantikan sumber energi fosil. Karena pada saat ini sumber energi fosil itu mulai terbatas, dan juga apabila menggunakan bahan bakar fosil itu akan menghasilkan karbon dioksida yang lama-kelamaan akan menumpuk di atmosfer. Jadi sebaiknya menggunakan bioetanol. Lalu yang ketiga, dapat diproduksi terus-menerus dan ramah lingkungan, serta dapat digunakan sebagai bahan baku industri kimia, kosmetik, farmasi, dan bahan bakar. Lalu yang terakhir adalah bioetanol memiliki nilai yang lebih tinggi daripada produk lainnya yang sudah saya sebutkan tadi. Keempat poin tersebut adalah merupakan alasan mengapa prioritas penanganannya adalah bioetanol. Selanjutnya adalah pembuatan bioetanol. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan bioetanol, yaitu limbah tonggol jagung dilakukan pretreatment dengan NaOH. Jadi pretreatment ini adalah untuk melepaskan lignin dari selulosa dengan merusak struktur lignin agar terbebas dari selulosa tanpa merusak karbohidrat. Pretreatment ini dapat dilakukan menggunakan NaOH. Setelah dilakukan pretreatment, tahapan selanjutnya adalah dihidrolisa dengan HCl atau asam klorida. Jadi asam klorida ini bersifat sebagai katalisator yang memecah karbohidrat menjadi gula. Jadi hidrolisa dengan HCl ini adalah untuk memproduksi gula. Setelah itu dilakukan tahapan selanjutnya adalah fermentasi dengan dilakukan penambahan Saccharomyces cerevisiae atau ragi untuk menguraikan gula menjadi alkohol. Setelah itu dilakukan tahapan yang terakhir, yaitu destilasi, yaitu pemurnian alkohol hasil fermentasi dan menjadi bioetanol. Selanjutnya adalah berikut merupakan referensi dari PPT yang saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.